Sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Itu apa aja? Coba. Silakan bikin doanya dulu. Ya, berdoa mulai. Hari ini siapa yang tidak berangkat? Saya. Semua? Ya. Masih semangat? Sebelum kita mulai, coba kita terus semangat dulu. Terus semangat. Minggu kemarin, hari Senin kemarin, masih ada yang ingat kita membahas bahasa tentang apa? Saya, Pak. Ya, ya. Berpikir komputasional. Apa itu pengertiannya? Pengolahan masalah dengan solusi menggunakan konsep berpikir informatika. Ya. Kemudian prinsip berpikir komputasional, ada yang ingat apa aja? Pak, Ya, pola. pengenalan pola. Pengenalan pola itu bagaimana? Dari angka 2, 4, 6, 8, 10, 12. Hingga angka-angka genap. Kemudian apa lagi? Saya, Pak. Ya, Pemecahan masalah. ya. Ada lagi? Saya, Pak. Ya, Algoritma. algoritma. Ada lagi? Ayo. Saya, Pak. Ya. Abstrak. Dari kata abstrak, coba terjemahkan ya. Aku adalah raja hutan, suka memakan daging. Hewan semua takut denganmu. Hewan apakah aku? Iya. Tentunya sih. Iya. Sekarang kita akan membahas pelajaran yang hari ini tentang kecerdasan artifisial. Sekarang kita tebak suara terlebih dahulu sebelum memasuki pelajaran. Bunyi suara apa itu? Iya, alarm jam. Kemudian yang kedua ini Google Assistant. Yang ketiga apa tuh? Gambar? Dari ketiga gambar itu, mana yang mesin non cerdas? Ada tahu? Kipas angin. Betul ya? Kemudian
Kemudian kita lanjut ke pengembangan. Ada yang mau baca? Coba baca. Silakan. Definisi kecerdasan artifisial. Stone Russell dan Peter Norton 2021 mendefinisikan sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia, atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Ya. KA atau kecerdasan artifisial sebagai sebuah sistem yang dapat berpikir seperti manusia, bertindak seperti manusia atau mengambil keputusan yang rasional berdasarkan data yang dikumpulkan. Jadi kecerdasan artifisial itu bisa memberikan jawaban apabila kita meminta jawabannya. Contohnya, pernah itu buka ChatGPT? Pernah nggak? Kita mengetik apa saja itu tentunya semuanya ada jawabannya. Kita lanjut ke dasarnya. Di sini ada gambar apa aja ini? Contoh kecerdasan artifisial di bidang kesehatan. Dan sampingnya bidang transportasi. Sampingnya lagi? Sampingnya lagi? Kecerdasan artifisial telah menjadi bagian tak terpisah dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi teknologi ini tidak hanya ada dalam bentuk asisten virtual atau sistem rekomendasi dari platform digital, tetapi juga digunakan dalam sebagai faktor seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keuangan, sehingga industri infrastruktur. Jadi kecerdasan artifisial KA itu di dalam bidang kesehatan. Itu ada apa? Nomor apa? Robot. Sekarang dokter para ilmuwan yang ada di luar operasi sudah bisa pakai robot jarak jauh. Bisa lihat di YouTube, itu ada. Kemudian dari bidang transportasi, pernah lihat nggak mobil tanpa pengemudi? Pernah lihat nggak? Atau di video-video di YouTube, di TikTok, mobil yang ada pengemudinya? Ada? Iya, itu termasuk kecerdasan artifisial. Itu mobil apa biasanya? Mobil listrik, mobil Tesla. Itu tanpa setir, tanpa kita nyetir dia sudah bisa berjalan. Apabila ada itu mobil depannya bisa mengerem sendiri, itunya ada sensor. Kemudian di bidang pendidikan bisa pakai apa? Lagi dulu, lingkungan, tempat sampah otomatis. Sekarang kita akan membahas mesin cerdas dan mesin cerdas. Ada yang mau bisa membaca? Mesin cerdas? Yang cowok? Hafiz? Mesin cerdas? Dulu ya. Mesin cerdas. Ya. Mesin cerdas. Mesin cerdas dilengkapi dengan kemampuan menyerupai kecerdasan manusia. Teknologi ini menggunakan mesin untuk menganalisis data, mengenali pola, mengambil keputusan, bahkan belajar dari pengalaman. Ada berbagai jenis AI seperti
Mengatasi tingkat observation. Yang mesin non cerdas? Ya. Mesin cerdas atau mesin konvensional adalah perangkat yang hanya menjalankan perintah berdasarkan program tertentu serta mesin jenis ini yang memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi atau membuat keputusan sendiri. Ya. Dari perbedaan mesin cerdas atau dan mesin non cerdas itu tentunya sangat berbeda. Dari mesin cerdas itu menggunakan mesin untuk dapat menganalisis data, mengenali pola dan mengambil keputusan. Sedangkan mesin non cerdas itu hanya menjalankan perintah berdasarkan program tetap. Kita waktu itulah yang dia jalankan. Nggak mungkin dia berubah-ubah. Coba kita lihat gambarnya ini, video. Mesin cerdas dan mesin non cerdas. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaan, Perbedaan mesin dari sementara mesin yang non lain cerdas hanya bisa kita lihat ini. mendengar dan mengerti? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Satu, Yuk, simak kita dan bisa lihat dengarkan mana jawabannya. yang mesin cerdas dan mana yang mesin non Mesin cerdas. adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat AI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau Mobil tanpa pengemudi. aplikasi untuk melakukan perjalanan Ini sudah seperti Google Maps, termasuk Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. artifisial. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Kenapa ini? Ya. Ciri-ciri mesin cerdas bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non cerdas. Mesin non cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non cerdas: kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari penggunanya. Ciri-ciri mesin non cerdas: hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan: perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian.
Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan cerdas beserta pergunaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, perbedaan dari mesin cerdas dan ya, mari kita akan bahas satu-satu. Dari mesin cerdas dan mesin cerdas. Apa tadi? Asisten virtual. Nah, asisten virtual, nah, atau Google Assistant bisa menjawab pertanyaan kita. Kita coba kita praktekkan Google Assistant. Kita coba ya. Mengungkapin pelajaran atau perasaan atau mau curhat. Yang mana? Curhat. Coba kita mau curhat. Halo Google, saya mau curhat. Saja, aku di sini untuk mendengarkan. Dan ceritakan apa yang ingin kamu curahkan. Aku akan mencoba memberikan tanggapan yang suportif dan membantu. Dari pertanyaan tersebut, si Google Assistant menjawabnya. Saya mau curhat tentang mata pelajaran yang sulit saya pahami. Saja, pelajaran apa yang membuat banyak orang merasa kesulitan dengan matematika? Jawaban bisa jadi rumit. Kan kamu kesulitan memahami konsep dasarnya, menyelesaikan persamaan atau bagian lainnya? Nah, yang dinamakan kecerdasan artifisial. Coba kita tanya tentang mata pelajaran. Sebutkan rukun iman. Sebutkan. Oke. Mau tanya apa lagi? Nah, kecerdasan artifisial dari Google Assistant itu dapat menjawab pertanyaan kita. Itu dinamakan mesin apa? Mesin cerdas. Selain Google Assistant, di sini ada lagi apa itu? Yuk. Cat. GPT. Ada yang mau ingin cara itu belajarnya? Mau bahasnya? Ingin tahu? Sudah belum? Belum. Ingin tahu nggak? Mau praktek nggak? Oh, kita praktekkan ya. Ini 350 tahun. Berapa salah? Pokoknya yang namanya AI itu semuanya nggak selalu benar. Biasanya yang agak merasa sedih. Kita lanjut ke materi lagi. Mesin cerdas. Itu apa yang pertama? Yang kedua, YouTube. Dari dua platform tersebut, itu kita melihat di YouTube, misalnya tentang makanan, maka YouTube akan merekomendasikan tentang konten-konten makanan. Konten-konten yang selalu kita lihat di situ akan direkomendasikan oleh YouTube. Coba kita buktikan dari sini, benar apa tidak? Yang selalu kita lihat. Nah, Pak selalu buat apa? Melihat lagu, mendengarkan lagu. Yang direkomendasikan lagu nih, ya. Kemudian apabila kalian buka TikTok,
Yang pertama kali kalian buka di TikTok itu, kalian lihat misalnya tentang baju, tentang Shopee, maka di situ muncullah harga-harga baju, merek-merek baju. Kemudian mesin cerdas ada lagi. Apa yang namanya? Google. Pernah menggunakan Google Maps? Misalnya, apabila kalian di Palembang dari Masjid Agung mau ke Rumah Sakit Caritas, tahu Rumah Sakit Caritas? Tahu. Kalian bisa menggunakan Google Maps. Google Maps merekomendasikan rute yang paling cepat. Apabila ada kemacetan, maka di Google Maps itu akan secara otomatis mencari rute yang cepat. Itulah. Kemudian apa itu? Kemudian waktu tempuhnya. Di situ sudah tercatat. Nah, lagi contoh dari pernah melihat sapu yang membersihkan lapangan, coba membersihkan lantai? Pernah? Apa namanya? Sapu. Itu termasuk mesin cerdas. Apa namanya? Sapu. Ini. Ya. Sapu. Ya. Sekarang kita lanjut di kelihatan nggak? Mesin non cerdas. Tadi mesin cerdas ada apa aja mesin cerdas? Cerdas. Apa lagi mesin cerdas? Ada apa lagi? Yuk. Kemudian Google Assistant. Google. Iya. Itu termasuk mesin cerdas yang dapat memutuskan masalah seperti manusia. Sekarang kita akan membahas mesin non cerdas. Yang pertama apa itu? Telepon. Yang kedua? Yang ketiga? Remote TV hanya bisa berfungsi untuk mengganti saluran jika menggunakan menekan tombol. Ia pun tidak menyesuaikan sendiri untuk berpindah acara yang disukai oleh pengguna. Remote TV ini itu hanya menuruti perintah kita. Kita pencet nomor 2, yang keluar nomor 2. Dia tidak bisa memindahkan sendiri dan juga tidak memberikan rekomendasi filmnya yang ada di TV. Yang kedua apa itu? Mesin cuci. Nah, mesin cuci manual yang masih harus diatur oleh manusia untuk memilih mode pencucian. Kita mengklik tombolnya saja itu. Kemudian kecepatan putarannya, pengeringannya otomatis. Itulah. Yang ketiga apa itu? Kalkulator. Nah, perbandingan mesin cerdas dan mesin non cerdas atau konvensional. Mesin cerdas bisa belajar dari pengalaman dan memperbagi kinerjanya. Sedangkan mesin cerdas bagaimana itu? Program. Cara adaptasinya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi baru tanpa perlu diberitahu ulang. Sedangkan yang non cerdas kemudian bisa mengambil keputusan diri berdasarkan data. Berdasarkan data dia bisa mengambilkan keputusan. Yang non cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusannya.
Contoh mesin migras apa tadi? Mesin migras contohnya remote, Mesin cuci. angin, mesin cuci, kalkulator. Sekarang kita akan berbagi kelompok, ya. Kelompok 1, 2, dan 3. Perintahnya, kerjakan yang ada di kertas lembar ini. Tulis nama kelompoknya, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian nanti maju per kelompok, perwakilan. Paham?
berapa? Yang mau maju? Ada yang mau maju? Selesai? Nomor 2. Baiklah, saya sebut satu-satu ya. Yang pasul maju harus maju ke depan. Kelompok 3. Sudah? Menghadap ke bawah semua. Gambar mesin non cerdas apa? Dari
Kipas angin. Kipas angin termasuk mesin cerdas apa non cerdas? Non cerdas. Ya. Nomor 1. Mesin cerdas. Sebutkan dua mesin cerdas apa aja? Satu mobil asisten, dua mobil mak. Ya, non cerdas. Satu kipas angin. Tiga mobil asisten, empat cleaning, lima mobil. Kalkulator termasuk mesin apa? Non cerdas. Ya. Itulah kerja kelompok pada hari ini. Sebelum kita selesai pelajaran pada hari ini, masih ingat pelajaran tadi? Mesin cerdas apa aja? Mobil asisten. Terus? Terus? Ya. Kemudian mesin cerdas apa ya? Ya. Masih semangat? Tunggu semangat. Selamat sholat. Baiklah, itu adalah materi yang hari ini, pelajaran tentang coding. Ada yang mau ditanyakan tentang seputar pelajaran tadi? Sudah paham semua? Paham? Kalau sudah paham, baiklah kita berkemas. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya telah melihat hasil peer teaching dari Bapak Adi. Perkenalkan, saya Indah Budiati dari SD 2 Pururaya. Saya akan mengobservasi peer teaching dari Bapak Adi Prasetyo dari SD Negeri Karangrejo. Jadi dari observasi peer teaching yang sudah berjalan ini dengan lancar, hanya ada beberapa komentar yang akan saya sampaikan, Pak. Jadi dari praktek hari ini sudah berjalan dengan lancar. Nah, jadi di sini ada beberapa yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu pada saat kegiatan pendahuluan, Bapak tidak menyampaikan tujuan pembelajaran kepada peserta didik. Nah, semestinya itu kita harus menyampaikan tujuan pembelajaran agar pembelajaran kita sesuai dengan apa yang akan kita pelajari. Yang kedua, ada pada poin kegiatan inti. Ada penerapan pendekatan pembelajaran mendalam, itu ada pada poin memfasilitasi peserta didik untuk mencoba mengaplikasikan dan mendemonstrasikan. Di sini Bapak tidak mengajak peserta didik untuk
mendemonstrasikan atau mengaplikasikan pembelajaran hari ini. Setidaknya kalau mengikutsertakan siswa untuk praktek, membuat sesuatu atau mengerjakan secara berkelompok itu lebih baik. Setidaknya mereka bisa mengenang akan praktek yang kita kerjakan. Itu saja komentar yang saya sampaikan. Selebihnya sudah sangat baik. Nah, itu saja. Semoga kedepannya untuk Pak Adi lebih baik lagi dalam mengajar peserta didik kita. Itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.